Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam hidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma. Saya buka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas karunia Allah, tidak ada satupun kaki yang melangkah ke tempat ini siang hari ini kecuali kaki itu dilangkahkan oleh Allah. Tidak ada mata yang membaca flyer kajian hari ini kecuali bola mata manusia tersebut dituntun oleh Allah. Lalu bola mata itu berubah menjadi iradah, lalu pandangan itu berubah menjadi azam, lalu ibu melangkahkan kaki ke tempat ini. Maka mari kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong pandang kami yang telah meninggalkan anak sementara, kepentingan dunia kami sementara untuk duduk di majelis ilmu. Mari kita berdoa semoga duduk kita siang hari ini kelak diganti oleh Allah dengan duduk bersamanya kita di surganya Allah insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majelis ini mari kita memohon kepada Allah, jangan hilangkan keyakinan kami sedikit pun di dalam hati kami terhadap satu ayat yang berbunyi in tansurullah yang surukum. Ya kami, kalau kami menolong agamamu, niscaya engkau pun akan menolong urusan kami. Maka mari Bapak Ibu kita luruskan niat siang hari ini, semoga menjadi wasilah untuk kita kelak mendapatkan pertolongan Allah melalui syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Oh ya, saya lanjutkan. Saya awali dengan satu ayat di dalam surat An-Nur. Allah berfirman, rijalun. Kita mengenal kata-kata rijal itu laki-laki atau perempuan? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Ibu ngaji rajin, sholat jamaah setiap saat di masjid, ibu menutup aurat, kemudian melaksanakan zakat sedekah, itu prestasi atau bukan? Itu hebat atau tidak? Ibu sergap ngaji, sholat 5 waktu, itu prestasi, itu hebat atau tidak? Hebat atau tidak Bapak Ibu? Hebat atau tidak? Kita ngaji, baca Quran, sholat setiap hari 5 kali, itu hebat apa enggak? Yang hebat angkat tangan. Yang tidak hebat angkat tangan. Yang tidak angkat tangan? Belum tahu? Enggak hebat. Karena itu kewajiban setiap muslim. Jadi kalau kita ngaji, kemudian kita sholat, kita sedekah, kita nabung untuk haji, itu hebat. Yang hebat itu kemudian dipuji di dalam Al-Quran adalah siapa dia? Kata Allah kepada Rasulullah, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan sembahyang dan dari membayar zakat. Jadi Al-Quran itu gak pernah muji orang yang terus di masjid, gak pernah bekerja untuk keluarganya, gak pernah peduli terhadap lingkungannya. Tetapi Al-Quran memuji orang yang mencari dunia, tetapi dunianya sedikit pun tidak melupakan ia untuk memperjuangkan agama Allah. Belum cukup sampai di situ. Maka ada satu ayat, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tahajud itu biasa, duha itu biasa, puasa Senin Kamis isnya,
Zuhanya mulai ia gunakan untuk mengurusi kepentingan orang lain. Dalam ayat ini disebutkan kuntum khairu ummatin, kalau kamu mau berdiri amar ma'ruf nahi munkar. Itulah perbedaan kata-kata salih dan muslih. Solih itu baru untuk siapa? Kalau muslih sudah untuk siapa? Sudah untuk orang lain. Sudah mulai ngejak. Dan jangan pernah di dalam mengurusi agama Allah itu pakai kata saya. Kita saja berjamaah begini kadang-kadang lemah. Apalagi sendiri. Maka tidaklah serigala itu menangkap kambing kecuali kambing yang terpisah dari rombongan gembalanya. Milo ampun seneng melaku dewek. Mari kita berjamaah. Bapak Ibu, kemudian mohon izin hari ini kita akan belajar surat yang sangat sederhana. Surat apa ini? Anas. Tirukan saya, nanti saya tes satu-satu. Bismi dengan nama Allahi Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Saudara Eva bahasa Arabnya, Ibu bahasa Indonesianya. Jangan salah. Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Mulai ayat pertama konsentrasi. Kala-kala menjadi anak seperti di SD dan TK sing kudu ngapalna. Qul katakanlah. Qul katakanlah. A'udzu aku berlindung. Bi Rabbi kepada Tuhan. An-nasi manusia. Siap. Qul a'udzu bi Rabbi. Mulai CC. Kepada apa? Kepada Tuhan. Bi Rabbi kepada Tuhan. An-nasi manusia. Ulangi saya cepat. Qul a'udzu bi Rabbi an-nasi maliki raja, an-nasi manusia, ilahi sesembahan, an-nasi manusia, min dari labuh angel nggih, syarri kejahatan, al-waswasi setan, al-khannasi yang tersembunyi. Labu angel min syarri. Kono nek pan nyontek Google ora apa-apa. Al-waswasi al-khannasi. Mulai melerat. Min dari syarri kejahatan, al-waswasi setan, al-khannasi yang tersembunyi, alladzi yang yuwaswisu membisikkan kejahatan, fi di dalam, tepuk dadanya, suduri dada-dada, an-nasi manusia. Ibu sudah dapat bahasa Arab berapa? Min, apa tadi min artinya? Al-jinnati golongan jin, wa dan an-nasi golongan manusia. Yang agak sulit ayat keempat dan ayat kelima. Saya ulangi sekali lagi, lebar ke kudu hafal. Harus hafal. Min dari syarri kejahatan, al-waswasi setan, al-khannasi yang bersembunyi, alladzi yang yuwaswisu membisikkan, fi di dalam, suduri. Apa tadi? Cakep. An-nasi min al-jinnati wan-nasi. Surat An-Nas dan surat Al-Falaq
disebut dengan surat Madaniyah. Meskipun ada ulama mengatakan bahwa surat itu surat Makkiyah. Pertanyaannya, apa perbedaan Makkiyah dan Madaniyah? Moh nek gerombolan kados niku angkat tangan. Makkiyah turun? Makkiyah itu tidak mesti turun di Mekah. Makkiyah itu ayat atau surah yang turun sebelum Nabi hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surah yang turun setelah Nabi berhijrah kemana? Apa asbab nuzul dua surat ini? Atau kita sering sebut dengan surat Muawwidhataini. Tirukan saya. Muawwidhataini. Balani malih. Syarri. Artinya apa? Syarri. Oke, al-khannasi. Alladhi. An-nasi. Rabbi. Maliki. Ilahi. Suduri. Yuwaswisu. Muawwidhataini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh seorang Yahudi yang namanya Labid bin Asam. Ketika Rasulullah disihir, Rasulullah sampai merasa, duduknya boleh lebih maju lagi. Rasulullah sampai merasa mendatangi istrinya, padahal beliau tidak mendatangi istrinya. Ustazah, Rasulullah itu kan dijaga Allah. Rasulullah itu kan dijaga oleh para malaikat. Lalu kenapa sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena apa tadi? Apa yang terjadi pada diri Rasulullah adalah sesuatu yang akan menjadi hukum dan syariat untuk kita. Maka ketika Rasulullah disihir, bukan berarti Allah tidak melindungi Rasulullah, bukan berarti malaikat tidak mendampingi Rasulullah, tetapi apa yang diizinkan Allah terjadi kepada Rasulullah akan menjadi syariat untuk umatnya di kemudian hari. Maka turun malaikat Jibril meruqyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sihirnya itu ditemukan di dalam bukhul, ikatan bukhul-bukhul diletakkan di dalam sumur tua, kemudian diletakkan di bawah batu besar. Atas izin Allah diruqyah oleh malaikat Jibril dengan dua ayat ini, sihir itu hilang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini asbabun nuzulnya. Sekarang kita masuk tafsirnya. Sebelum tafsirnya, ini ada 3 ayat yang menyebutkan Allah dengan 3 nama yang berbeda. Fokus. Ada kata-kata Rabbun pada ayat yang pertama. Yang kedua, ada kata-kata Malik di ayat yang kedua. Di ayat yang ketiga ada kata-kata ilah. Pertama kata-kata apa? 2, 3. Sekarang bandingkan dengan qul a'udzu birabbil falaq. Ada berapa nama Allah yang Allah sebutkan di dalam surat ini? Rabbi. Berapa? Berapa? 1. Di surat An-Nas berapa? Di surat Al-Falaq ada berapa? Di surat An-Nas apa saja? Rabbun, Malik, Ilah. Sekarang di surat Al-Falaq itu ada berapa? 1. Yaitu kalimat apa? Qul a'udzu birabbi. Allah menyebutkan namanya hanya dengan 1 kata. Sementara di surat An-Nas Allah menyebutkan dengan berapa nama beliau? 3. Ada apa? Lalu para ulama tafsir mengatakan, kenapa kata Allah memberikan nama 3 di surat An-Nas, sementara di surat Al-Falaq Allah hanya menggunakan 1 nama. Lihat, di surat An-Nas kita meminta perlindungan dari godaan setan. Sementara di surat Al-Falaq kita meminta perlindungan min syarri ma khalaq,
dari kejahatan apa-apa yang ia ciptakan. Setan masuk godaannya dari mana? Dari dalam. Sementara yang dimintai perlindungan di dalam surat Al-Falaq itu adalah godaan dari luar. Kenapa yang dari dalam harus pakai 3 nama Allah? Yang dari luar cukup dengan 1 nama Allah? Para ulama tafsir kemudian mengatakan karena sesungguhnya godaan, rintangan, nafsu yang timbul dari dalam diri kita lebih berbahaya daripada godaan yang datang dari luar diri kita sendiri. Jadi sesungguhnya musuh kita siapa? Diri sendiri. Ini lebih berbahaya. Karena nafsu itu membersamai jasad kita setiap saat. Sedangkan orang dengki, orang mau mencelakai dengan menembak, orang mau mencelakai dengan gembosiban. Itu tidak membersamai diri kita. Tetapi nafsu dan kejahatan bisikan itu selalu membersamai. Maka untuk meminta perlindungan dari keburukan nafsu, kita butuh 3 nama Allah sekaligus. Sampai di sini oke, Bu? Ya, sekarang kul artinya apa tadi? Siapa yang menyuruh kita membaca ayat ini? Allah. Seolah-olah Allah mau matur sama kanjeng Nabi Muhammad. Matur sama umatmu. Yang minta saya baca kalimat ini adalah saya. Yang minta umat Islam membaca surat ini adalah Allah. Dan yang akan mengabulkan permintaan dalam surat ini juga siapa? Allah. Lalu apa yang diminta Allah? Qul a'udzu, katakanlah wahai umatnya Muhammad, mintalah perlindungan. Orang yang minta perlindungan itu orang lemah atau orang kuat? Jadi kok bisa sekarang ada orang petentengan merasa tidak punya? Masya Allah, tadi pagi saya membaca postingan itu luar biasa. Agama ini akan hancur satu, karena ada penguasa yang zalim. Ada orang alim yang apa? Orang alim yang apa? Dimisalkan orang pinter seperti Haman yang dia penjilat. Kemudian ada siapa lagi? Fir'aun. Ada raja yang zalim, penguasa yang zalim, ada ulama penjilat, kemudian ada orang pinter yang tidak amanah menggunakan ilmunya. Yang keempat ada orang kaya yang rakus terhadap hartanya. Jadi sesungguhnya kita ini lemah atau tidak? Ibu kalau lihat orang perang sudah bawa bendera putih masih ditembak atau tidak? Masih ditembak atau tidak? Dalam hukum perang orang yang membawa bendera putih boleh dibunuh? Kenapa tidak boleh dibunuh? Itu artinya sudah dalam keadaan dan menyerah, itulah Islam. Jadi Islam itu adalah saya nyerah ya Allah, saya nderek dengan aturannya Allah, saya manut kalau hidup saya diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apa yang diminta Allah untuk kita mengucapkan a'udzu, meminta perlindungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyah. Kalau kamu membaca Al-Qur'an maka awalilah dengan kalimat apa? Nah, lihat. A'udzu billahi. Apa bedanya setan, jin dan iblis? Dapat voucher, nggak boleh googling. Apa? Dan selama ini kan orang kok kayak iblis, orang kok kayak setan, orang kok kayak jin. Nah, Ibu menyebutkan 3 itu apa bedanya? Bapak-bapak boleh menjawab juga. Apa bedanya? 1. Jin, ada yang muslim atau tidak? Berarti ada jin muslim, ada jin. Apa makanannya jin? Tulang. Jadi sekarang kalau ada restoran kok tulangnya di presto, itu jin dapat apa? Makanya jin itu sekarang jadi kurus. Karena makanannya dimakan. Ini serius ini. Manusia itu kok tulang barangan dadak di lah jin uman opo nih? Jin itu ada yang muslim, ada yang
Sekarang syaitan itu apa? Kok kita a'udzubillahi minasy. Syaitan itu apa? Syaitan itu sifat keburukan. Apa, Bu? Sedangkan iblis itu rajanya sifat keburukan. Jadi yang paling jahat namanya siapa? Kalau jahatnya menengah-menengah? Nah, kalau kita masuk apa? Sudah nggih? Itu kenapa kalimat ta'awud, susunan kalimat di dalam Al-Quran itu luar biasa. Enggak a'udzu billahi minal jinni ar-rajim. Enggak. A'udzu billahi minal iblisi. Enggak juga. Tetapi Allah memilihkan kita satu redaksi. Allah a'udzu billahi minasy. Karena sesungguhnya yang kita mintai perlindungan adalah semua sikap buruk yang itu datangnya dari dalam maupun dari, kalau dari dalam kita iblis apa manusia. Itulah indahnya dan detailnya kalimat di dalam Al-Quran. Bi Rabbi, apa tadi artinya Rabbun? Ini kita belajar tafsir ini. Rabbun artinya apa? Tuhan. Lah Fir'aun juga ngaku Tuhan. Lah yang kemarin Ustazah Dewi terangkan di sini juga ngaku Tuhan. Lalu Rabbun itu apa? Rabbun itu kalimat yang memiliki 3 makna sekaligus. Saya pegang apa, Bu? Pulpen ini milik siapa? Milik saya. Yang menciptakan saya atau bukan? Yang merawat pulpen ini siapa? Yang punya tentunya. Ustazah siapa? Siapa? Saya. Ibu punya kendaraan. Ibu yang merawat kendaraan, betul? Ibu yang memiliki kendaraan, betul? Tapi ibu yang menciptakan kendaraan itu bukan. Kata-kata Rabb memiliki 3 arti: menciptakan, memelihara, satu lagi memiliki. Jadi yang ibu miliki di rumah itu diciptakan ibu atau bukan? Bukan. Kita hanya apa? Memiliki. Maka para ulama itu mengatakan rizki yang kita miliki bahkan hanya yang kita pakai. Ibu kalau di rumah punya 3 kamar, yang kita pakai berapa? 3-3-nya, Pak. Jam 1 sampai jam 8 tidur di kamar B, jam 8 sampai jam 1 tidur di kamar, begitu. Maka rezeki itu, makanya kalau ngaji itu berangkat kadang dijemput pakai Innova, pulang dijemput pakai Masya Allah. Itulah rizki itu yang terpakai, bukan yang kita. Jadi Rabb punya arti berapa tadi? Apa? Sekarang An-Nas artinya dalam Al-Quran manusia disebutkan dengan kalimat apa saja. Gak ada ngaji sama Ustaz Haifat cuma dengerin aja, mesti ditakoni. Manusia di dalam Al-Quran disebutkan dengan kalimat apa saja. Terus Anas, ya, 2. Sudah macet? Macet? Pelajaran mengarang boleh? Napa, Bu? Tak bocori. Al-insan 1. 2 al-bashar. Qul innama ana basyarum mithlukum. Pakai kata bashar. Ya bani adama. Pakai bani Adam. Yang keempat pakai annas. Qul a'udzu birabbin nas. Yang kelima pakai abdun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Pakai kata-kata apa? Wal asri innal insan. Pakai kata apa? Yang kedua. Qul innama ana basyarum. Pakai kata-kata apa? Yang ketiga. Ya bani Adam khudhu zinatakum. Pakai kata-kata apa? Yang keempat, qul a'udzu birabbin nas. Pakai kata apa? Yang kelima, qul ya ibadiyalladzi. Pakai kata-kata apa? Jadi di dalam Al-Qur'an manusia disebutkan dengan berapa istilah? Yang masing-masing punya arti tersendiri.
Al-insan, kita sering mengatakan al-insanu makanul khata'i wan nisyan. Kalau ada kata-kata ins berarti si manusia itu punya sifat lupa. Punya sifat apa, Bu? Salah, lupa. Tapi jangan dijadikan dalil. Mama kok gini? Kan al-insanu makanul khata' wan nisyan, Pak. Manusia itu tempatnya salah dan ini bukan dalil untuk membenarkan kesalahan kita. Sekarang basyar. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan qul innama ana basyarun? Aku itu basyar, aku itu manusia biasa. Seperti kalian, saya menikah, saya makan, saya butuh minum, itu namanya basyar. Kemudian Bani Adam, siapa yang di sini mau dikatakan keturunan dari teori Darwin? Angkat tangan. Siapa yang mau, Bu? Ibu keturunan Nabi Adam apa keturunan teori Darwin? Nah kok gitu putranya kita kok dijejeli ilmu-ilmu kayak gitu, Bu. Nah maka bentengi anak-anak kita bahwa kita bukan keturunan monyet tapi kita keturunan itu Bani Adam. An-nas, manusia yang memiliki kekuasaan. Nah kenapa kemudian di sini kita menggunakan an-nas, nggak menggunakan basyar, nggak pakai juga abdun, nggak pakai juga Bani Adam? Karena Allah ingin ini yang minta perlindungan ini orang yang punya akal. Ini yang minta perlindungan ini manusia. Tuhannya manusia yang diciptakan Allah dengan keistimewaan. Sekarang kita diminta berlindung kepada Rabb atau kepada Nas? Ingat ya ini. Banyak manusia sekarang berlindungnya bacanya An-Nas, tapi kalau minta perlindungan bukan kepada Rabb, Rabbnya dilompati, minta perlindungan kepada siapa? Iya apa enggak? Merasa khawatir kalau putranya tidak dipakai kalung, nopo? Nah, merasa khawatir kalau putranya hamil kemudian usia 7 bulan tidak mitoni. Merasa khawatir kalau cucunya mulai belajar jalan tidak nopo? Tidak merasa khawatir kalau putranya mau menikah tanggal pernikahannya tidak berdasarkan weton atau jam-jam. Itu orang yang lumpati kata-kata Rabb, dia berlindung kepada siapa? Padahal manusia itu punya sifat innalillahi. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan suka. Kajiannya tadi lambat, ngeluh atau tidak? Patio. Tamunya sampai sekarang belum datang, ngeluh, gurundel atau tidak? Iya apa tidak? Saestu, Bu? Ikhlas karena Allah lenggah teng mriki? Insyaallah. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia ditimpa kesusahan dia berkeluh. Tapi kalau ditimpa kebaikan dia jadi kikir. Kikir. Ibu dapat uang 100.000. Ustazah Eva minta 10.000 boleh untuk baksos besok? Tapi ibu punya uang 100 juta, Ustazah Eva minta 10 juta untuk baksos boleh? Boleh apa enggak? Berarti manusia semakin kaya semakin apa? Yang jawab ibu enggak? Jadi Ustazah Eva mau bilang apa, Bu? Untuk apa kita berlindung, berharap, menyandarkan harapan kita kepada sosok yang punya sifat kayak gini? Suami ibu kayak gini, istrinya bapak punya sifat kayak gini. Maka jangan bersandar pada istri kami. Kata seorang kiai, Bu, kalau minta sesuatu jangan minta sama suami, tapi minta sama siapa? Tapi di telinganya suami. Pak mau belanja Pak gitu. Minta, ya Allah saya butuh belanja ya Allah. Mintanya sama siapa? Tapi mintanya di mana? Ketika saya upload video itu suami saya langsung balas dendam, Bu. Lah kok di telinga saya, ya Allah berikanlah hidayah kepada istri saya ya Allah. Senjata makan, makanya yang ikhlas kalau posting video itu nggak usah untuk nyindir bapak, nggak usah. Bapak posting video nggak usah, tenang Pak, ngaji di Mafadah. Yang disalahin atau ibunya yang tak salahin Ustazah Eva? Jadi kalau garwanya sampai nggak ngaji di sini rugi. Tiap ngaji domai. Pokoknya kon dadi bojo sing
Manut nama badan. Suruh jadi istri yang manut. Jadi untuk apa kita bersandar ngaji sandarannya manusia yang punya sifat halua. Kita ngapa-ngapain di rumah manut sama suami kok nyandar sama suami yang punya sifat halua, jazua, manua. Coba belakangnya dihafalkan. Ngadep sini. Pertama punya sifat apa? 2, 3. Yang pertama apa? Coba. Haluan. Haluan. Jazuan. Manu'an. Ulangi lagi. Yang pertama artinya apa? Kedua? 3. Itu. Innal insana li rabbihi lakanud. Berani-beraninya bersanding berlindung kepada manusia. Manusia itu punya sifat yang namanya kanud. Apa Bu? Innal insana li rabbihi kanut. Itu menungso niku senenge ngitung musibah, lupa nikmatnya Allah. Nggih napa mboten? Sing ngomong ya kayak kue. Jadi sifatnya sudah 4. Nanti yang bisa jawab dapat surprise pokoknya. Lagi sifat manusia. Kalla innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu diciptakan senang melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Dia merasa dirinya cukup. Cukup ilmunya enggak mau ngaji Cukup ilmunya enggak mau belajar Cukup lewat YouTube saja enggak mau baca buku Itu sifatnya manusia. Dan sifatnya manusia yang terakhir zaluman haluan, manu'an, jazu'an, kanud, layadgha. Kemudian yang terakhir zaluman jahula. Manusia itu zalim dan sangat bodoh. Gigi sudah benar-benar dikelincikan. Tiru gigi napa? Niku napa mboten bodoh, awake dhewek dipadake kare terwelu. Sudah, kembali kepada tafsir surat An-Nas. Jadi kita minta berlindung kepada Allah atau kepada manusianya? Jangan lompat, hati-hati. Malik tadi artinya apa? An-nasi ilahun. An-nasi raja yang hidup di dunia esok sore mati. Allah tidak. Raja yang hidup di dunia pagi siang sore hartanya bisa habis, tidak dengan Allah. Raja yang hidup di dunia kekuasaannya akan habis berganti dengan raja yang baru, tidak dengan Allah. Itu Malik. Ilahun, sesembahan, zat yang boleh disembah. Hanya siapa? Sekarang kita masuk. Min artinya tadi apa? Syarri apa? Ke al-waswasi, bisikan setan. Al-khannasi, yang tersembunyi. Ibu, al-waswasi itu berasal dari kata aslinya itu gemerincing, suara gelang yang dipakai perempuan. Suaranya lembut maupun keras? Coba yang ngagem gelang coba digini-gini kan. Suaranya lembut atau keras, Bu? Jadi suaranya lembut. Allah ingin mengungkapkan, wahai manusia, ketahuilah bahwa cara setan menggoda kita itu dengan cara yang sangat seperti suara apa? Lagi tersembunyi. Makanya para ulama ketika menafsirkan ayat ini, setan pertamanya akan menggoda kita dengan namanya keinginan, namanya iradah. Kayaknya bukai ayu loh, kayaknya Pak Kai luwih ganteng daripada suamiku loh. Setelah iradah berubah jadi azam. Wis nyong mantep, gak mendua misalnya. Saya mantep mau berzina, saya mantep mau korupsi, saya mantep mau mencurangi timbangan, itu azam. Begitu datang azam dalam diri kita untuk berbuat buruk,
Allah akan mendatangkan setan yang lebih banyak. Apa tugasnya? Melebih-lebihkan kenikmatan, melupakan manusia dari kesengsaraan kejahatan yang ia lakukan. Maksudnya apa? Muncul kayaknya ngenteni gaji tok nyong ora soke-soke. Muncul mak klenir pengen apa? Korupsi. Baru keinginan. Setan akan datang menjadikan itu azam. Wis mantep. Sudah saya atur strateginya supaya nggak ketahuan. Bapak ini, tim ini, kepala ini, kabak ini sudah saya setting semuanya. Maka sudah muncul azam. Begitu azam sudah kuat di dalam hati orang tersebut untuk korupsi, Allah akan ngirim banyak setan lagi. Setannya itu tugasnya apa? Tenang, nggak akan ada yang tahu. Nanti hartamu akan semakin banyak, bawahanmu nggak akan ada yang tahu. Tapi akibat korupsi yang itu neraka jahanam, anak jadi makan barang haram, itu sama setan dikaburkan. Maka kalau mau nonton sinetron, ibu godaannya nopo coba? Kalau yang masih ngeboti drama Korea. Ora papa kalah-kalah. Ngagem-ageman pun rapi kados niki ngaji, nanti pergi ke suatu tempat ganti model pakaian yang lain. Setannya bilang apa? Enggak apa-apa kalah-kalah. Suami kita enggak tahu, Ustazah Eva enggak lihat, jamaah pengajian juga enggak tahu, kalah-kalah. Begitu cara setan membisik-bisikkan dengan cara yang ibu, dan setan ketika disebutkan di dalam Al-Qur'an khutuwatis syaitan, jalan-jalan setan. Jadi setan dalam menggoda kita pakai satu cara atau banyak cara? Setan itu maaf, kreatif, inovatif, tidak mutungan, melek teknologi, IT-nya ahli Quran, ahli hadis. Ibu kan cok mutungan, setan mboten nate mutung. Tenang wae. Kae bukae ustazai orang teka iken lenggah nang kene mantep. Masih aman ini hatinya. Nanti begitu pulang setan nggak mau tinggal diam. Ngapusi. Jarene ngaji karo. Wah itu kayak gitu Bu. Jadi setan itu punya banyak jalan. Ada orang yang digoda untuk nggak ngaji itu nggak bisa. Tapi setan akan menggoda lewat pintu lain. Oh ngajinya nggak diamalkan, ngajinya nggak ikhlas, ngajinya nggak karena Allah. Terus hati-hati, setan itu apa nabe? Kreatif, inovatif, cerdas, melek IT, ahli IT enggak? Ahli Quran enggak setan? Oh, ahli hadis enggak? Makanya Bu, Masya Allah, setan itu membuat model jilbab yang sedemikian rupa. Karena setan itu modis sekali Bu. Sehingga kemarin yang kajian kita perempuan yang rambutnya seperti Bono, itu bukti bahwa setan itu modis. Setan itu melek teknologi, bagaimana tidak? Ibu digoda daripada dengerin ceramah, mendingan nyetel Sultan Andara misalnya Bu. Kok Ustazah Eva tahu? Ya tahu. Itu setan. Jadi setan melek teknologi atau tidak? Sekarang hampir selesai ngajinya. Alladzi yang yuwaswisu, membisikkan itu sifatnya datang dan pergi. Dibisik-bisik, setan kemudian apa? Dan kapan dia datang pergi? Dia akan datang kepada orang yang lalai, akan pergi dari orang yang. Makanya ketika azan yang kita tahu setan kemana Bu? Perginya itu dengan apa? Coba yang detail. Ketika terdengar azan apa yang setan lakukan? Setan mengentut dengan suara terkeras supaya dia tidak mendengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan itu balapan kentut, itu hadisnya sahih. Supaya apa? Supaya telinganya tidak mendengar azan, karena itu membuat setan tidak bisa masuk kepada orang yang zikir sedang ingat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu muadzin la ilaha illallah, setan apa? Datang lagi, mengkondengin sembayange, gencam semene, tutukna nanggung, dela maning. Kemudian komat, setan kemudian apa lagi? Lari lagi dengan terkentut-kentut lagi. Karena waktu itu biasanya kita innalillahi ket mau saya santai jebule wes komat. Begitu setan selesai komat, muadzin selesai komat, setan kemudian datang lagi, kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kata Rasulullah, datang setan yang tugasnya mengingatkan kita tentang ini dan
Jadi sholat kita selama ini seperti musyawarah. Ibu kalau musyawarah biasanya dengan siapa? Dengan kelompok RT, dengan suami. Ini kita sholat itu musyawarah. Kondangan ku pira ya? 50.000 apa 20.000 bayang. Longkae wong wingi nyumbang menggonyong kur 30.000 lah nyong balik napa dawai. Jadi sholatnya itu apa Bu? Sita telek wong lara ora ya? Longkae wingi ora telek nyong siki ora telek paha. Ngaji pora ya? Ya Allah materi ini maer teman ngaji pora nek ngaji penggaweane urung rampung nek orang ngaji eman-eman. Itu namanya sholat kita apa Bu? Salah, sholat saya bukan sholat ibu. Kalau ibu insya Allah sholatnya sama saja. Nah, Bu. Di mana dia membisikkan? Di mana dia membisikkan? Suduri tadi artinya apa? Jadi bisikannya itu lewat dalam. Kemudian ditanya siapa yang membisikkan? Dijawab di ayat ke-6 minal wan. Jadi jin yang membisikkan di sini itu jin yang masuk golongan apa tadi? Yang punya sifat keburukan yang disebut setan, yang ratunya setan itu disebut dan dari golongan manusia. Apa iya Ustazah? Iya. Ada ayat yang turun gara-gara seorang sahabat mau berjihad itu tidak boleh sama istrinya. Ada seorang suami mau infak 10 juta kata istrinya ya dikurangi. Dewek butuhe egen berarti ibu golongan apa? Golongan apa Bu? Ada suami mau ngaji Bu bilang ora lapah nyonek ditinggal papa dewek bengikir atau mengkirik berarti golongan. Itulah kenapa di sini disebutkan godaan itu bersumber dari dua. Satu apa? Golongan jin, yang terakhir golongan manusia. Dan satu lagi sebelum saya akhiri, kalimat yuwaswisu. Itu di dalam bahasa Arab namanya fi'lul mudhari. Di dalam bahasa Inggris artinya present continuous tense. Do you understand what the meaning of present continuous tense? Pekerjaan yang sedang dikerjakan dan masih terus. Kalau yang sudah dikerjakan namanya apa? Past tense. Bahasa Arab namanya fi'lul madhi. Itu yang sudah dikerjakan. Namanya perintah. Kalau bahasa Inggrisnya apa perintah? Kalimat perintah bahasa Inggrisnya apa? Fi'lul amr ya. Kenapa memakai kata yuwaswisu? Masya Allah, inilah indahnya bahasa Quran. Allah mau bilang sama kita, jamaah, ini Quran, godaan setan itu disebutkan dengan kalimat present continuous. Itu artinya setan menggoda kita dengan cara apa? Terus menerus. Gak pernah ada berhentinya kecuali dengan kita mengingat Allah. Dan Ibu, sekali lagi dua ayat ini dan ayat Al-Falaq itu adalah surat perlindungan. Dan ingat, bahaya diri kita lebih bahaya daripada bahaya yang muncul dari orang. Makanya kalau ceramah biasanya Ibu mengawali dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika min sururi anfusina wa min sayyiati. Ada orang lewat dia nggak pernah nyalai, kita komentari di batin. Wong kanggo klambi kang kono ora pantes-pantesan. Itu sururi anfusina. Dan Ibu, orang iri itu tukang becak tidak akan iri dengan toko tempat dia mangkal, nggak akan. Tukang becak itu akan hasad dengan sesama tukang becak. Ibu tidak akan iri dengan Ratu Elizabeth. Ibu akan iri dengan sesama perempuan yang bergaul dengan ibu, tetangga ibu. Itulah sifat hasad, itulah sifat yang muncul dari dalam siapa? Tetangganya nggak ngapa-ngapain, tapi ibu muncul hasad sendiri, sebel sendiri. Pokoknya dengar suaranya malas. Itulah kejahatan yang muncul dari diri siapa? Nah, maka yang lebih bahaya berlindung dari yang muncul diri sendiri atau yang dari orang lain? Sudah selesai ngajinya. Surat Anas Al-Falaq Makiyah atau Madaniyah? Makiyah Makiyah atau Madaniyah? Makiyah atau Madaniyah? Madaniyah angkat tangan.
Makiyah angkat tangan. Madaniyah. Asbab nuzulnya karena Rasulullah disihir oleh siapa? Labid bin Asam, seorang ya, lalu diruqyah oleh malaikat Jibril dengan 2 surat ini. Disebut surat apa tadi? Yang keras? Al-Mu'awwidhataini. Al-Mu'awwidhataini. Baik, kemudian siapa yang menyuruh kita membaca ayat ini? Seolah-olah Allah ingin mengatakan kamu baca, kamu tak lindungi. Kamu nggak baca, kamu tidak lindungi. Terakhir, qul. Yuk, baik bahasa Arabnya, Bapak Ibu bahasa Indonesianya. Qul a'udzu bi rabbi an-nasi maliki an-nasi ilahun an-nasi min syarri al-waswasi al-khannasi alladzi yuwaswisu fi suduri an-nasi min al-jinnati wa an-nasi. Saya pindah. Artinya wa bahasa Arabnya apa, Bu? Rabbun, Malik, Ilah, Suduri, Jinnati, Alladzi, Al-Khannasi, Yuwaswisu. Begitu bahasa Arab, dan ibu akan ketemu kalimat wa, ketemu kalimat alladzi, ketemu kalimat annas, ketemu kalimat min di sepanjang kita tilawah Al-Quran. Mau belajar tafsir lanjut? Nah, hari ini surat apa? An-Nas. Tok, belum al. Tapi harus sabar belajar tafsir itu. Ini pun baru tipis-tipis, paling 1 pertemuan dapat 1. Semoga bermanfaat.